Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Bang Bahas. Pada video yang lalu, sekitar episode 7 yang kita membahas buku Robert Kiyosaki tentang Ayah Kaya, Ayah Miskin, buku finansial. Di situ, pada intinya, Robert Kiyosaki ingin memberitahu kita bahwa kita harus mempunyai kecerdasan finansial. Kita harus memiliki mindset yang melek finansial. Juga dalam buku itu menjelaskan kepada kita bahwa perjalanan menuju kebebasan finansial atas dasar prinsip melek finansial yang kita punya itu merupakan perjalanan yang sangat panjang. Perjalanan yang penuh dengan rintangan, penuh dengan hambatan, penuh dengan jebakan. Yang dimana rintangan-rintangan ini akan menghambat kita, bahkan bisa menghentikan langkah kita dalam perjalanan kita menuju kebebasan finansial, perjalanan kita menuju keamanan finansial. Apa saja rintangan, hambatan, dan jebakan-jebakan itu? Mari kita bahas di video kali ini. Sebelumnya, saya masih mengambil referensi dari buku Robert Kiyosaki yang berjudul Ayah Kaya, Ayah Miskin. Dan ini merupakan opini pribadi, ini merupakan interpretasi saya pribadi. Jika teman-teman ada yang beropini berbeda, memiliki interpretasi yang berbeda, silakan berpendapat, silakan tulis di kolom komentar. Mari kita berdiskusi sama-sama, mari kita saling sharing tentang pengetahuan kita. Kita sharing tentang argumen kita. Nah, apa saja jebakan-jebakan, apa saja rintangan-rintangan, halangan yang akan menghambat kita, yang bahkan bisa menghentikan langkah kita menuju kebebasan finansial. Yang pertama adalah rasa takut kehilangan uang. Kenapa takut kehilangan uang malah menjadi jebakan untuk kita? Bukankah rasa takut kehilangan uang itu hal yang bagus? Kalau kita nggak takut kehilangan uang, maka kita akan sembrono, uang kita akan hilang, dan jangankan kaya, kita malah akan semakin miskin. Tapi takut kehilangan uang di sini tuh berbeda. Ya, takut itu wajar. Takut itu merupakan sinyal untuk kita agar lebih waspada. Saat kita belajar bersepeda, kita pasti takut jatuh. Saat kita belajar berlari saat masih kecil dulu, pasti kita takut jatuh. Tapi ketakutan itu bukanlah hal yang harus menghentikan langkah kita untuk belajar, untuk melangkah, untuk maju. Dalam hal ini, Pak Robert ini bilang kepada kita bahwa takut kehilangan uang malah akan menghambat langkah kita untuk menuju kebebasan finansial, menghambat langkah kita untuk menuju keamanan finansial. Kenapa bisa begitu? Karena jika kita takut kehilangan uang, kita malah akan menyimpan uang kita di balik bantal. Kita akan menyimpan uang kita rapat, aman dalam bank. Bukannya uang itu disuruh berkembang biak, bukannya uang itu disuruh bekerja, uang itu malah akan habis dimakan inflasi. Uang itu malah akan kehilangan nilai. Maka di sini kita tidak boleh takut untuk berinvestasi, takut untuk menyuruh uang-uang kita ini untuk bekerja lagi demi kita, demi untuk memperkaya kita. Kita tidak boleh takut untuk mengisi kolom aset kita agar kolom aset itu bisa mendatangkan lebih banyak pemasukan untuk kantong kita. Jangan takut kehilangan uang, tapi takut itu wajar. Takut merupakan sinyal waspada yang diberikan untuk kita. Lalu ketakutan ini bisa ditanggulangi dengan yang namanya pengetahuan. Bisa ditanggulangi dengan kita belajar. Contohnya dalam masalah investasi. Kita harus wajib mengerti apa itu investasi. Kemana kita akan berinvestasi. Kepada siapa kita akan berinvestasi. Itu adalah hal-hal yang diperlukan untuk menekan rasa takut kita. Jika kita sudah punya pengetahuan, jika kita sudah belajar, sudah mencari tahu, maka rasa takut kehilangan uang itu tidak akan sebesar jika kita belum belajar. Jika kita takut tapi kita nggak belajar, lalu mencoba memberanikan diri, itu namanya nekat. Dan wajar kalau dengan itu kita akan kehilangan uang. Maka dengan itu jangan sampai kita takut kehilangan uang. Jangan sampai uang kita habis, uang kita nilainya menyusut karena inflasi. Uang kita harus kita investasikan, uang kita harus kita kembang biakan.
Yang kedua, hal-hal yang bisa menghambat kita menuju kebebasan finansial yaitu sinis atau suuzon. Sinis terhadap segala sesuatu. Kita memandang segala sesuatu dari sisi buruknya, dari segi negatifnya. Kita sinis, kita suuzon terhadap masa depan. Kita suuzon terhadap hari esok. Kita lebih suuzon lagi kepada esoknya lagi. Kita berpikiran buruk bahwa ekonomi akan runtuh sehingga uang yang kita investasikan akan habis, akan hilang. Kita berpikiran buruk bahwa jika kita sudah nanti investasi, jika kita sudah menyisihkan uang kita untuk investasi, uang kita akan hilang, uang kita akan habis, uang kita akan kehilangan nilainya. Sinis suuzon ini awalnya dari pikiran, dan pikiran yang seperti ini akan mengakibatkan tindakan-tindakan kita menjadi kurang baik. Pikiran yang negatif akan terimplementasi kepada tindakan yang negatif juga. Nggak ada ceritanya orang sinis yang punya energi positif, yang ngomongnya tuh membuat orang menjadi semangat, yang membuat orang menjadi terinspirasi. Orang sinis pasti kalau ngomong membuat orang sekitar jadi ikutan sinis. Itulah energi negatifnya keluar. Pikiran negatifnya membuat seluruh sekitarnya juga ikut negatif. Orang seperti ini akan, walaupun dia mempunyai kecerdasan finansial, walaupun dia melek keuangan, alih-alih dia akan mendapatkan kebebasan finansial, dia malah mengajak sekitarnya untuk sama-sama terpuruk, sama-sama menyebarkan energi negatif. Sinis ini, suuzon ini membuat kita terhambat dalam mendapatkan kebebasan finansial. Maka dengan itu, pandanglah masa depan dengan penuh kepercayaan diri, pandanglah masa depan dengan penuh harapan-harapan. Harus optimis. Yang ketiga itu malas. Kita harus setuju bahwa saat kita menginginkan sesuatu, saat kita ingin membeli sesuatu, mendapatkan sesuatu, maka pasti kita harus bekerja lebih keras, berusaha lebih ekstra untuk mendapatkan hal itu. Kita harus sepakat jika kita ingin kaya, jika kita ingin merdeka dalam finansial, kita harus bekerja lebih keras, bekerja lebih ekstra daripada orang-orang pada umumnya. Tapi alih-alih bekerja lebih keras, alih-alih mengeluarkan tenaga lebih ekstra, sayangnya kita sering kali mikir aja udah males. Buat mikir aja nih, kita udah nggak mau. Contohnya gini, saat kita lihat mobil Lamborghini lewat depan kita, yang kita pikirin bagaimana? Yang kita pikirin, wah mobilnya bagus ya, kayaknya gue nggak bakal bisa beli mobil itu. Atau, wah mobilnya bagus ya, gimana ya caranya gue bisa beli itu? Nah itu, apa yang kita pikirkan? Yang pertama, apa yang kedua? Misal lihat rumah yang besar, rumah bagus. Yang kita pikirin itu, wah rumah gede banget, kayaknya nggak mungkin bisa deh gue beli kayak gitu. Atau, wah rumah gede banget, itu harganya berapa ya, luas tanahnya berapa ya, caranya gue beli itu gimana ya, kalau penghasilan gue segini, butuh berapa tahun ya gue bisa beli itu ya. Nah, yang kita pikirkan yang pertama apa yang kedua? Kalau orang males mikirnya yang pertama, karena dia nggak udah males mikir kelanjutannya lagi. Tapi orang yang benar-benar menginginkannya, dia akan mikir yang kedua. Setelah dia mikir yang seperti itu, pikirannya akan mensimulasikan hal-hal selanjutnya, bagaimana cara membelinya, bagaimana cara bekerja lebih giat lagi, bagaimana cara meningkatkan pendapatan. Kita mikirnya aja udah males. Gimana mau mendapatkan hal-hal itu, gimana mau mendapatkan apa yang kita inginkan. Kita kadang membuat kata-kata sibuk ini menjadi alasan. Misal kita ngaca lihat badan yang udah mulai gemuk, kita bilang mau olahraga mau nge-gym, mau memperbaikin badan biar nggak overweight. Tapi tahu-tahu pikiran males, mindset males ini bilang, tapi kan gue udah capek kerja, nggak sempet buat beginian. Nah itu, kita males untuk mikir, kita males untuk melakukan hal yang berbeda seperti biasanya, kita males untuk melakukan hal lebih ekstra, lebih kerja keras daripada biasanya. Males ini akan menghambat kita untuk menuju kebebasan finansial, menuju keamanan finansial.
Dari mikir aja udah males, apalagi ngelakuinnya. Yang keempat itu kebiasaan buruk. Kita juga harus sepakat bahwa hal-hal besar yang dilakukan orang-orang pasti semua dimulai dengan hal-hal kecil yang dilakukan setiap hari. Dia istiqomahkan, dia kerjakan secara disiplin dari hari ke hari. Seperti kata pepatah, sedikit-dikit lama-lama menjadi bukit. Investasi juga seperti itu. Jangan sampai kita punya kebiasaan buruk seperti investasi nunggu kaya, investasi nunggu punya uang. Investasi harus dipaksakan bahkan saat penghasilan kita minim, bahkan saat penghasilan kita kecil. Ini kebiasaan ayah kayanya Robert Kiyosaki yang terserah mau dicontoh apa enggak, tapi dia punya kebiasaan yaitu selalu membayar dirinya terlebih dahulu. Maksudnya gimana? Dia selalu mengutamakan mengisi kolom asetnya, dia selalu mengutamakan membayar dirinya, membayar dalam artian berinvestasi kepada dirinya dulu sebelum dia membayar tagihan-tagihan di luarnya, sebelum dia membayar tagihan pajak dan tagihan utang dan lain-lain. Apakah artinya dia tidak membayar tagihan itu? Ya enggak, dia tetap membayar, tapi dia membayar dirinya berinvestasi dulu, baru dia bayar belakangan. Terus kalau nggak ada uangnya gimana? Tetap seperti itu? Iya, tetap seperti itu. Dia tetap memaksakan untuk berinvestasi. Lalu setelah nggak ada uang, ayahnya Robert Kiyosaki ini akan tertekan. Dan tekanan itulah yang membuat otak kreatifnya semakin bekerja lebih keras, tenaganya semakin diperas untuk mendapatkan uang, untuk membayar tagihan-tagihan sebelumnya itu, tagihan pajak, tagihan utang, dan lain-lain. Asal dia udah memenuhi berinvestasi membayar dirinya terlebih dahulu. Lalu dia memeras otaknya, bagaimana caranya dia mendapatkan duit, bagaimana caranya dia mendapatkan tambahan penghasilan untuk membayar tagihan-tagihannya. Dia sengaja melatih kebiasaan seperti ini untuk melatih mentalnya, mental dirinya agar semakin kuat. Boleh kalian contoh, boleh enggak. Kalau kalian bisa kuat nyontohnya ya silakan, kalau nggak kuat ya bayar utang terlebih dahulu, nggak apa-apa. Tapi kata ayahnya Robert Kiyosaki, kalau nunggu bayar yang lain terlebih dahulu, investasi kita hanyalah sisa. Investasi kita hanyalah perintilan-perintilan. Apakah bisa kaya dengan hal itu? Apakah kolom aset kita akan semakin bertambah? Apakah kolom aset kita akan meningkat dengan hal yang seperti itu, yang hanya perintilan-perintilan, yang hanya sisa-sisa dari penghasilan kita. Lalu yang kelima adalah sombong. Sombong di sini maksudnya bukan sombong merendahkan orang lain, bukan sombong menganggap dirinya lebih hebat daripada orang lain, tapi sombong artinya dia berpuas diri. Segala sesuatu di dunia ini sekarang mengalami percepatan. Teknologi mengalami percepatan. Segalanya mengalami percepatan. Ilmu yang kita tahu hari ini belum tentu di masa depan akan relevan. Belum tentu di masa depan akan terpakai. Jadi seharusnya kita memang harus terus mengupgrade diri kita, mengupgrade skill kita, mengupgrade pengetahuan kita. Jangan sampai kita cukup puas diri, jangan sampai kita sombong, merasa segalanya yang kita punya dalam otak ini sudah cukup. Itu yang akan menghambat kita, malahan yang seperti ini yang akan menghambat kita dalam mencapai kebebasan finansial. Yang seperti ini akan menghambat bahkan menghentikan langkah kita untuk mencapai keamanan finansial. Jadi ada 5 rintangan, 5 hambatan, 5 jebakan yang akan menunggu di depan kita, akan menunggu di depan petualangan perjalanan kita. Mereka kelima hal ini siap untuk menghalangi kita nanti. Walaupun kita sudah punya yang namanya melek finansial, walaupun kita sudah punya yang namanya kecerdasan finansial, mindset yang benar tentang finansial, yang dimana hal ini akan membawa kita ke kebebasan finansial, keamanan finansial. Tapi ada 5 hal yang akan menghalangi kita nanti. Kita harus bisa melewati rintangan itu. Kita harus bisa mengalahkan hambatan-hambatan itu. Rasa takut kehilangan uang, rasa sinis, malas, berkebiasaan buruk, dan sombong. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.